Kita mulai laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Wahidiat Pasya. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan kegiatan PLP1 yang telah dilaksanakan oleh saya dan rekan saya secara daring beberapa waktu yang lalu. Dan berikut adalah anggota kelompok saya. Tujuan dari diadakannya PLP1 ini adalah untuk mengetahui bagaimana lapangan persekolahan melalui metode observasi dengan cara mewawancarai kepada sejumlah pihak atau narasumber yang telah diminta oleh pihak kampus. Dan narasumber yang diminta oleh pihak kampus diantaranya adalah kepala sekolah, guru bidang studi yang bersangkutan, alumni yang lulus pada tahun 2020, dan murid yang masih bersekolah di sana. Dan sekolah yang kami wawancarai bertempat di Bekasi dan bernama MAN 1 Kota Bekasi. Lalu kendala yang kami dapatkan selama melaksanakan kegiatan PLP1 ini adalah kepala sekolah yang tidak bisa melakukan sesi wawancara ini, tetapi kepala sekolah telah memberikan amanah kepada Wakamat Kesiswaan MAN 1 Kota Bekasi untuk menggantikannya. Dan berikut adalah biodata dari semua narasumber yang kami wawancarai. Karakteristik sekolah MAN 1 Kota Bekasi terprogram atau berada di dalam slogan Kementerian Agama, yaitu Madrasah Hebat dan Madrasah Bermartabat, di mana MAN 1 Kota Bekasi menginginkan bahwa sekolah madrasah ini memiliki peranan yang sangat penting di lingkup masyarakat, serta agar menjadikan para peserta didik madrasah menjadi orang yang berakhlakul karimah, bermartabat, dan memiliki cita-cita yang sesuai dengan slogan Kementerian Agama tersebut. Adapun karakteristik utama yang dibangun oleh MAN 1 Kota Bekasi adalah para peserta didik memiliki rasa keimanan dan ketakwaan yang tinggi dan memiliki rasa sosial dengan sesama, bukan hanya sesama manusia tetapi kepada sesama makhluk hidup. Lalu MAN 1 Kota Bekasi juga mengharapkan bahwa pengembangan karakter peserta didiknya tidak hanya dibentuk di dalam sekolah atau di dalam area sekolah. Pihak sekolah MAN 1 Kota Bekasi juga mengharapkan partisipasi penuh dari orang tua peserta didik agar tercapainya pembangunan karakter yang sesuai dengan slogan Kementerian Agama tersebut. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah. Mungkin alangkah lebih baiknya jika struktur organisasi sekolah ini disampaikan oleh Ibu Triwahyuni selaku Wakamat Kesiswaan MAN 1 Kota Bekasi. Kita membuat SOP ya. Kebetulan dari tahun 2016-17 kita sudah punya ISO standar karakter operasional itu kita sudah punya. Jadi setiap bidang kita punya SOP masing-masing. Dan di awal SOP itu terbentuk, kita membuat struktur itu berdasarkan job desk masing-masing. Misalkan untuk kesiswaan sendiri, job desk-nya seperti apa yang dibutuhkan di kesiswaan. Misalkan bagaimana tata pelaksanaan kegiatan perizinan tempat. Nah, itu ada SOP-nya. Dan struktur organisasinya kita buat dari awal, di mana struktur organisasi dari wakil kesiswaan itu terdiri dari para pembina, dan para pembina itu membuat struktur organisasi lagi ke masing-masing ekskul. Nah, di sini dalam pembuatan struktur masing-masing bidang punya tanggung jawab untuk membuat struktur kegiatan. Di TU, ya TU sendiri membuat struktur gitu. Siapa pimpinannya? Oh, kepala tata usaha. Dan siapa yang punya peranan atau tugas itu? Oh, ada misalkan bagian kepegawaian, bagian kesiswaan, bagian itu strukturnya dibuat oleh bidangnya. Jadi kalau pembuatan struktur atau bidang yang ada di kita itu diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab atau yang diberikan tugas oleh pimpinan kita gitu.
kalau masing-masing struktur organisasi di sekolah kesiswaan yang diberikan peranan, tapi kita punya apa sih namanya, dibukukan dalam bentuk ISO tadi gitu, standar operasional tadi secara internasional. Implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Di Mansatu Kota Bekasi, setiap elemen seperti kepala madrasah, pembina OSIS, guru BP, guru BK, guru-guru, pengurus OSIS, anggota OSIS, serta para siswa, bahkan satpam pun ikut terlibat dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. Dan jika terjadi permasalahan antar siswa, yang pertama kali akan dilibatkan adalah wali kelas dari siswa tersebut untuk melaporkan bahwa siswa tersebut bermasalah atau memiliki masalah dengan siswa lain. Lalu jika tidak bisa diatasi, maka yang akan terlibat adalah guru BK atau guru BP. Dan jika memang masalahnya terlalu besar, maka yang akan mengambil tindakan terakhir adalah pihak sekolah. Dan tata tertib di Mansatu Kota Bekasi tidak hanya berlaku di dalam lingkungan sekolah saja. Mansatu Kota Bekasi juga bekerja sama dengan Polsek Bekasi Utara dan masyarakat setempat agar bisa bekerja sama dengan pihak sekolah jika ada siswa Mansatu Kota Bekasi yang ketahuan membolos atau merokok menggunakan seragam sekolah. Lalu pihak sekolah akan meninjau ke tempat yang diadukan tersebut untuk menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Kegiatan seremonial. Di Mansatu Kota Bekasi, upacara bendera dilaksanakan pada setiap hari Senin dan pelaksanaannya dilakukan pada pukul 6.30 pagi. Dan siswa, guru, dan semuanya harus siap di lingkungan sekolah atau berada di lingkungan sekolah pada pukul 6.30 pagi. Yang berarti para siswa dan para guru harus berada di lingkungan sekolah sebelum dimulainya upacara tersebut. Dan di Mansatu Kota Bekasi, petugas upacaranya selalu di rolling atau bergantian, bergilir. Dan biasanya petugas upacara setiap minggu itu berbeda. Jadi seperti di minggu ini kelas 10 IPA 1, di minggu depan 10 IPA 2, dan terus bergilir sampai di kelas 12. Dan tentu saja petugas upacara ini juga tidak lepas dari Paskibra Mansatu Kota Bekasi yang selalu membantu setiap upacara di Mansatu Kota Bekasi. Dan guru selalu mengadakan briefing setiap 1 minggu sekali oleh pimpinan. Dan dikarenakan pandemi COVID seperti ini, briefing dilakukan secara daring, lalu mengadakan seremonial peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha ataupun Idul Fitri, hari-hari besar nasional seperti perayaan Hari Kartini, HUT RI, dan hari-hari besar nasional lainnya. Mansatu Kota Bekasi juga memiliki acara seremonial milad atau ulang tahun setiap tanggal 3 Januari yang bertepatan atau berbarengan atau bersamaan dengan Hari Amal Bakti dari Kementerian Agama, dan merayakannya bukan di sekolah tetapi di Kementerian Agama. Dan kegiatan tersebut pun berisikan lomba-lomba yang diikuti oleh para guru dan mungkin para siswa juga. Kegiatan rutin di Mansatu Kota Bekasi. Mansatu Kota Bekasi tidak hanya menginginkan para peserta didiknya untuk unggul di dalam hal akademik, tetapi Mansatu Kota Bekasi juga menginginkan para peserta didiknya unggul dalam hal non-akademik. Maka dari itu, Mansatu Kota Bekasi memberi peserta didiknya kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler yang disediakan di Mansatu Kota Bekasi itu cukup lengkap.
ada Language Club, Taekwondo, Petala, Paskibra, PMR, Pramuka, Jurnal, Marawis, Kesenian, Marching Band. Dan untuk untuk sektor olahraga ada basket, ada futsal, ada voli, ada bulu tangkis, dan ada panahan. Dan di MAN 1 Kota Bekasi setiap hari Sabtu itu dikhususkan untuk ekstrakurikuler. Jadi para siswa dapat fokus untuk kegiatan ekstrakurikuler mereka di hari Sabtu. Praktik pembiasaan. MAN 1 Kota Bekasi juga memiliki kegiatan khusus yang berguna sebagai pembiasaan, yaitu Mansasi Mengaji, di mana di setiap hari pada pukul 7 di jam pertama mata pelajaran, para murid atau para peserta didik dipimpin oleh guru yang mengajar di jam pertama untuk mengaji. Dan juga ada sparring partner di beberapa ekskul seperti futsal atau voli dengan tim sekolah lain, agar dapat menjalin relasi yang tidak hanya di lingkungan MAN 1 Kota Bekasi saja. Lalu ada juga kegiatan pendalaman materi seperti kunjungan berbagai macam instansi seperti kunjungan dari KIR atau karya ilmiah remaja, lalu bekerjasama dengan BMKG agar dapat didatangi oleh MAN 1 Kota Bekasi agar siswa tidak hanya belajar di dalam sekolah saja, tetapi juga ikut terjun langsung melihat situasi di lapangan. Dan di MAN 1 Kota Bekasi juga mengadakan setiap tahunnya tuh selalu ada acara Go Green, di mana para peserta didik di tiap kelas membawa 3 pohon untuk penanaman bersama. Jadi sekalian menghijaukan bumi. Lalu ada juga bebas kendaraan bermotor dan pengurangan limbah plastik. Dan itu akan ditetapkan peraturan. Maka siswa harus membawa alat bekal dan minum untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan MAN 1 Kota Bekasi. Dan juga MAN 1 Kota Bekasi juga ada kegiatan di mana para siswa mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi suatu kreasi. Sekian laporan yang saya sampaikan. Saya harap dapat memenuhi tugas laporan PLP 1 saya. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya video ini mohon dimaklumi. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.